Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Bertemu lagi dengan pelajaran fisika. Nah, karena minggu lalu kita sudah membahas tentang rangkaian bolak-balik atau di dalamnya kita sudah membahas tentang RLC beserta sifat-sifatnya. Untuk hari ini kita lanjutkan ke bahasan tentang daya dan faktor daya pada rangkaian bolak-balik atau rangkaian AC. Nah, yang pertama adalah tentang daya pada rangkaian bolak-balik atau AC. Nah, daya pada rangkaian bolak-balik atau AC ini terbagi menjadi dua. Di mana yang pertama terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah daya sesungguhnya dan yang kedua itu adalah daya semu. Apa perbedaannya? Kita akan bahas satu-satu. Nah, untuk daya sesungguhnya itu adalah nilai daya pada rangkaian AC yang disebabkan karena nilai hambatan murninya. Daya yang diakibatkan oleh hambatan murni R. Nah, berawal dari persamaan daya pada arus DC, di mana dulu di semester 1 kalian sudah pernah mendapatkan nilai daya ya, di mana daya itu adalah kali antara arus dengan tegangan atau I kalikan V. Nah, dari sini juga sama. Kita mulainya dari sini. Dari P sama dengan I kalikan V. Oleh karena di rangkaian AC itu kita menggunakannya arus efektif, berarti keduanya kita gunakan ya. Jadi untuk I-nya adalah arus efektif dan untuk V-nya juga V efektif dari sini. Nah, lanjut ya, karena nilai dari daya sesungguhnya tadi disebabkan oleh nilai hambatan murni R, maka nilai V efektifnya bisa kita uraikan yaitu sebesar I efektif yang dikalikan dengan R. I efektif kalikan I efektif berarti di sini bisa kita tuliskan jadi I efektif kuadrat yang dikalikan dengan R. Ini adalah untuk persamaan daya sesungguhnya yang pertama. Yang selanjutnya adalah daya semu. Pada daya semu ini itu adalah daya yang diakibatkan karena impedansi rangkaiannya. Jadi di sini adalah daya yang diakibatkan oleh Z atau impedansi. Di mana untuk nilai daya semu itu sendiri, karena tadi kita sudah dapatkan nilai daya sesungguhnya adalah I efektif kuadrat yang dikalikan dengan R, sehingga untuk nilai daya semu adalah I efektif yang dikuadratkan kita kalikan dengan Z. Nah, ini adalah untuk persamaan daya semu. Nah, untuk pembedanya saya kasih P aksen ya. Nilai P aksen di sini adalah untuk nilai daya semu. Selanjutnya adalah tentang faktor daya. Faktor daya di sini didapatkan dari perbandingan antara nilai daya sesungguhnya terhadap daya semu. Jadi perbandingan daya sesungguhnya terhadap
daya semu. Nah, jadi untuk faktor daya itu sendiri dinyatakan dalam cos theta. Di mana tadi karena perbandingan antara daya sesungguhnya terhadap daya semu, kita gunakan tadi perbandingan daya sesungguhnya adalah P, kita bandingkan terhadap daya semunya yaitu P aksen. Kita masukkan nilainya. Untuk daya sesungguhnya itu tadi nilainya adalah I efektif yang dikuadratkan kalikan R. Kita bandingkan daya semunya adalah I efektif kuadrat yang dikalikan Z. Atas bawah ada yang sama yaitu nilai efektif kuadrat. Ini bisa kita coret sehingga didapatkan untuk faktor daya yaitu sebesar cos theta sama dengan R per Z. Nah, ini adalah persamaan untuk faktor daya. Kemudian dari sini kita juga bisa mengaplikasikan. Jadi kalau misalkan kita mau mencari nilai R, di mana nilai R itu sama dengan kalikan silang, maka nilainya adalah Z kalikan dengan cos theta. Sehingga kalau nanti di dalam soal belum diketahui nilai R-nya dan yang ditanyakan itu adalah nilai dayanya, maka dari persamaan daya yang mulai yaitu P sama dengan I efektif yang dikuadratkan kalikan R. Nah, dari sini R-nya bisa kita ubah dengan Z cos theta. Sehingga nanti akan menjadi persamaan P sama dengan I efektif kuadrat yang dikalikan dengan Z cos theta. Ini juga sama ya, boleh untuk mencari nilai daya pada rangkaian AC ya. Lanjutan dari persamaan ini ya, di mana P sama dengan I efektif kuadrat. Jadi kalau kita tuliskan seperti ini, nah I efektif kuadratnya jadi I efektif kalikan I efektif, kemudian Z kalikan dengan cos theta. Nah, dari sini I efektif yang dikalikan Z itu bisa menghasilkan nilai P efektif. Jadi, dari sini juga kita bisa mendapatkan nilai daya yaitu sebesar I efektif yang dikalikan dengan V efektif kalikan cos theta. Nah, sehingga kita mendapatkan 3 persamaan untuk mencari nilai daya pada rangkaian AC yaitu 1, 2, dan 3. Sedangkan untuk daya semunya persamaannya adalah yang ini dan untuk nilai faktor dayanya adalah yang ini.